Sebelum saya tanyakan pertanyaan yang tadi menggantung sebelum jeda, saya mau ke Prof. Alex dulu. Prof. Alex, jadi kalau misalkan nanti rencana-rencana pembelian itu berhasil, apakah mungkin itu tadi data-data yang Anda bilang, power rank Indonesia bisa naik, kemudian di mata dunia pertahanan Indonesia juga bisa sedikit lebih tampak mumpuni begitu? Ya saya kira ada kemungkinan naik karena jarak antara kita dan Thailand itu cuma 0,1. Artinya kalau kita ada tambahan ya di dalam kapabilitas militer, mungkin kita akan naik paling tidak di atas Thailand dan kita menjadi urutan ketiga setelah Singapura, Malaysia dan ya kita yang ketiga, Indonesia yang ketiga. Jadi memang ada keperluan kita untuk meningkatkan itu ya. Tapi juga kita perlu mengembangkan jejaring pertahanan kita. Kita merasakan betapa Indonesia sendiri kemarin ketika terjadi ketegangan dengan China. Negara-negara ASEAN tidak ada yang memberikan simpati kepada kita. Natuna. Ya, ASEAN juga tidak, kita benar-benar sendiri. Jadi saya pikir kita harus perlu memikirkan, mengembangkan jejaring kerjasama keamanan ini lebih luas supaya kita tidak sendiri di dalam. Pak Prabowo sudah adakah roadmap untuk ke sana? Ya saya pikir dengan kunjungan beliau ke 7 negara kemarin mungkin bisa diarahkan ke sana ya. Bahwa kita perlu memperluas jejaring kerjasama keamanan. Karena itu menentukan juga kekuatan suatu negara. Ya kan? Kita memang mempunyai politik luar negeri bebas aktif. Yang sedikit banyak membatasi kita supaya tidak terjadi kesan bahwa kita bela si ini atau bela si itu. Ya. Tetapi jejaring kerjasama pertahanan itu penting di dunia yang sekarang bergolak dengan berbagai ancaman, baik yang sifatnya tradisional maupun non-tradisional ini. Kalau tadi Mbak Deni sempat menjelaskan bahwa selain soal meremajakan, menambah pertahanan juga, modernisasi alat-alat alutsista, adalah juga transfer of technology. Sebenarnya kita sudah mampu belum untuk mendapatkan, menyerap begitu, betapa saat ini senjata-senjata yang dipakai dunia internasional itu sudah begitu sangat canggih. Iya betul dikatakan tadi bahwa kita berharap pada transfer of technology, tapi dalam soal pertahanan biasanya itu tidak diberikan yang canggih-canggih kepada kita. So, saya pikir tidak perlu berharap terlalu banyak di situ. Negara-negara itu sangat rahasia kalau soal pertahanan. Mereka tidak akan beri kepada lawannya karena itu mahal, itu menyangkut keamanan negara dan lain sebagainya. Jadi bolehlah kita berharap pada transfer of technology, tetapi kita harus mandiri memang. Soal yang sangat strategis seperti pertahanan, kita harus menggunakan kemampuan belajar kita untuk menguasai teknologi yang begitu cepat berkembang. Jadi Anda yakin bahwa nantinya kemandirian menggenjot industri pertahanan dalam negeri mungkin terwujud? Ya saya pikir seperti dikatakan tadi bahwa kita sudah punya Renstra. Saya pikir Menteri Pertahanan harus tetap konsisten dengan itu ya. Dan kita mempunyai rencana menyeluruh, tidak tiba-tiba saja saya membuat ini sekarang lalu keluar dari rencana yang komprehensif, tetap di dalam rencana strategis itu, tapi memang perlu ada peningkatan dan kemandirian itu sangat penting kalau soal pertahanan. Pak Fahmi setuju? Setuju. Saya kira itu yang sangat penting. Pak Prabowo boleh merencanakan belanja ini itu, tapi skemanya tetap dalam skema Renstra, dalam skema mengacu pada minimum essential forces tadi. Itu yang saya kira penting dipegang. Kita boleh menyebutkan mau ingin belanja apa saja, tapi selama tidak terdapat belum diatur dalam Renstra, tidak sesuai dengan minimum essential forces kita, ya itu boleh dikesampingkan dulu. Kita berbicara prioritas. Tapi ngomongin belanja ini tampaknya sesuatu yang akan terus digaungkan. Saya bayangkan walaupun masih akan dibahas minggu depan, tapi kok rasa-rasanya kejadian kalau kemudian Pak Jokowi sendiri sudah tampak sekali support 100% Pak Prabowo. Kalau menurut Anda 131,2 walaupun tidak besar untuk anggaran pertahanan, tapi besar untuk APBN Indonesia, bagaimana memastikan ini tidak bocor? Pak Prabowo menjanjikan ini tidak ada kebocoran. Ya itu harus dipastikan mulai dari tahap perencanaannya kan. Dari besok, dari minggu depan itu, ya itu sudah harus dipastikan skema skema pengawasan, skema terus kemudian disiplin pada prioritas itu juga harus dilihat, karena sebenarnya
bukan hanya kebocoran ya, bukan hanya soal kebocoran, tapi ini soal praktik buruk juga, praktik buruk dalam pengelolaan anggaran ini. Contohnya? Ya kita bicara tadi misalnya dalam hal transfer teknologi, kita seringkali kalah dalam negosiasi transfer teknologi ini, dalam negosiasi ini. Ya, ini ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi dalam proses negosiasi itu, dan ini mungkin saja di sini ada praktek-praktek buruk di situ ya, yang berkaitan dengan sudahlah yang penting ini belanja dulu, nanti kita rundingkan kembali. Itu kan ini kan juga harus dilihat sebagai kerugian bagi pembangunan kita ya, pembangunan sektor pertahanan kita. Tapi dan tentu saja ini saya kira harus diawasi juga, bukan sekedar kita bicara kebocoran dalam bentuk rupiahnya. Tanggapannya, Mbak Dani? Pertama saya akan menanggapi satu tadi bicara soal transfer of technology. Sebetulnya model yang bagus sekali soal TOT ini adalah dengan Korea Selatan. Kita sudah bisa membuat kapal selam sendiri. Jadi KRI 405 Alugoro itu yang di PAL itu sekarang Presiden itu kenapa rapim di sana, karena juga ingin melihat itu juga. Yang kedua, transfer of technology soal pesawat tempur generasi 4,5 tercanggih. Itu juga dengan Korea Selatan, IFX dan KFX. Nah, dua hal ini saya rasa ini jadikan model bahwa untuk kemandirian industri pertahanan kita penting juga negosiasi diplomasi pertahanan kita itu memperhatikan itu, karena memang untuk menuju kemandirian industri pertahanan kita memang modernisasi itu tidak terelakkan, dan itu bisa kita ambil dari ketika kita pembelian alutsista dengan mencantumkan bahwa TOT harus ada dan itu dilindungi di industri pertahanan kita. Itu pertama. Yang kedua, saya rasa ini bukan hal yang normatif, Mbak Sofi. Ini konkret bahwa kami di KSP bersama-sama dengan Bappenas mengawal sejak perencanaan ketika bagaimana pembelian alutsista ini dimasukkan dalam RPJMN kita sampai ke RKP. Dan itu juga sekarang tim Stranas pencegahan korupsi itu juga sedang memikirkan untuk bagaimana mengajak kerjasama Kemhan untuk soal e-katalog, soal transparansi anggaran yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan kemudian Pak Jokowi bicara, oke, jangan markup, itu bukan untuk Kementerian Pertahanan saja, tapi itu sebetulnya untuk semua KL. Pak Jokowi menyampaikan itu. Artinya bahwa dalam pembelian apapun soal pengawasan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, kita sudah punya mekanisme dan sistem pengawasannya. Kantor staf Presiden adalah salah satu yang masuk dalam tim itu, mengawasi bukan hanya ketika pembelian sampai terakhir, tapi juga dalam perencanaan. Salah satu contoh adalah kemarin sekitar Agustus kami rapat untuk karena adanya penyerapan 10 triliun yang belum dilakukan oleh kawan-kawan di Kemhan dan Mabes TNI. Hasilnya adalah setelah kita koordinasi akhirnya itu menjadi terserap. Jadi artinya koordinasi, sinergi dan kemudian kolaborasi antara KL itu sudah konkret terjadi. Baik. Mbak Dani terima kasih, Pak Fahmi terima kasih, Pak Alexius juga terima kasih. Kita harapkan nanti power rank Indonesia benar-benar dalam waktu beberapa tahun bisa naik ya. Bisa naik. Kalau bisa paling tidak di bawah Singapura begitu ya. Ya, karena kita negara besar. Karena kita negara besar. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia malam hari ini.